Soal nomor 11, kasta di India merupakan contoh penghambat mobilitas sosial vertikal. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi A. Perbedaan ras, B. Diskriminasi kelas, C. Perbedaan gender, D. Kemiskinan, E. Situasi politik. Yang ditanyakan adalah kasta di India. Teman-teman tahu tentang kasta? Kasta itu dibagi menjadi 4 ya. Yang paling atas adalah kasta Brahmana. Kemudian yang kedua ini disebut sebagai kasta Ksatria. Ketiga ada kasta Waisya. Dan yang terakhir adalah Sudra. Ada 4 kasta. Ini menunjukkan adanya perbedaan kelas dalam masyarakat India. Kelas paling bawah sampai kelas paling atas. Masing-masing kelas, masing-masing kasta ini memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Nah, ketika kemudian kasta ini dianggap sebagai penghambat mobilitas sosial, kenapa termasuk penghambat mobilitas sosial vertikal? Karena tidak ada kesempatan bagi anggota kasta untuk melakukan mobilitas sosial vertikal. Kalaupun mereka ingin merubah status, itu hanya terjadi dalam kastanya saja, dalam lapisan sosial yang sama, dalam kelas sosial yang sama. Jadi tidak bisa seorang Sudra itu merubah kastanya menjadi Ksatria atau menjadi Waisya, itu tidak bisa. Dan kasta ini diperoleh sejak lahir dari keturunan dan pewarisan. Kalau misalnya lewat perkawinan, bagaimana Kak? Kan salah satu cara untuk melakukan mobilitas sosial adalah lewat perkawinan misalnya. Sayangnya, sistem kasta itu tidak memperbolehkan adanya perkawinan antar kasta. Mereka menikah dengan sistem endogami. Artinya, menikah atau kawin, apapun istilahnya, dengan orang yang berasal dari lingkungan sosial yang sama. Dalam hal ini adalah mereka yang ada dalam satu kasta yang sama. Jadi orang Ksatria menikah dengan orang Ksatria, orang Waisya juga menikah dengan orang Waisya, begitu pula yang lain. Jadi dari lahir sampai meninggal nanti mereka akan ada di lapisan sosial yang sama. Tidak bisa merubah kastanya dengan cara apapun. Oke? Kenapa hal ini kemudian ternyata menyebabkan terjadinya kondisi diskriminasi kelas? Karena adanya perbedaan hak dan kewajiban itu tadi. Bisa dipahami? Oke. Perbedaan hak dan kewajiban. Oke. Soal nomor 12. Sebuah desa transmigrasi yang dihuni oleh masyarakat asli dan juga migran memiliki 2 pengelompokan berdasarkan kesejahteraannya. Masyarakat transmigran memperoleh lahan-lahan subur dan bisa menghasilkan uang cukup memadai sehingga bisa menyekolahkan anaknya keluar desa. Sementara itu, penduduk asli hanya menggarap lahan seadanya, dengan penghasilan pas-pasan sehingga mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anaknya. Maka, faktor penghambat masyarakat lokal ini untuk melakukan mobilitas sosial adalah A. Kondisi politik, B. Kemiskinan, C. Perbedaan ras, D. Perbedaan agama, E. Perbedaan jenis kelamin. Oke, kita ingat kemudian yang termasuk faktor penghambat mobilitas sosial. Apa saja yang termasuk faktor penghambat mobilitas sosial? Yang pertama adalah keterbatasan ekonomi atau kemiskinan. Yang kedua, adanya perbedaan gender atau diskriminasi
gender. Yang ketiga, adanya perbedaan atau diskriminasi terhadap ras. Selanjutnya ada diskriminasi juga terhadap kelas yang berbeda. Ada juga diskriminasi terhadap agama-agama yang berbeda. Berbagai bentuk perlakuan yang berbeda, berbagai bentuk diskriminasi, termasuk faktor penghambat mobilitas sosial. Begitu pula kemiskinan, karena ada keterbatasan ekonomi sehingga sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Ini termasuk faktor penghambat mobilitas sosial. Kembali ke ilustrasi, di sini dikatakan bahwa masyarakat transmigran memperoleh lahan-lahan subur, bisa menghasilkan uang cukup memadai. Jadi transmigran bisa menghasilkan uang cukup memadai. Sebaliknya, penduduk asli menghasilkan uang yang pas-pasan, sehingga mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anaknya. Penghasilannya pas-pasan, sehingga kesulitan untuk menyekolahkan anaknya. Di sini sudah jelas bahwa mereka mengalami kemiskinan, keterbatasan ekonomi atau kemiskinan. Jadi yang menghambat mereka untuk melakukan mobilitas sosial adalah kemiskinan. Soal nomor 13. Masyarakat di negara-negara Eropa mengalami gejolak sosial yang diakibatkan oleh banyaknya imigran yang berasal dari daerah-daerah konflik di Afrika dan Timur Tengah yang masuk ke negaranya. Para imigran tersebut melakukan mobilitas sosial karena faktor A. Politik, B. Ekonomi, C. Budaya, D. Perkawinan, E. Teknologi. Kita ingat dulu, kalau ini berarti faktor penghambat atau faktor pendorong. Faktor pendorong dari mobilitas sosial. Para imigran tersebut melakukan mobilitas sosial karena faktor apa? Itu berarti yang ditanyakan adalah faktor pendorongnya. Faktor pendorong mobilitas sosial apa saja? Yang pertama adalah faktor individu. Faktor individu ini cakupannya cukup luas, terkait dengan keterampilannya, keahliannya, kecakapan pribadi, kemudian orientasi sikapnya bagaimana terhadap mobilitas, bahkan keberuntungan. Itu termasuk faktor individu. Yang kedua ada situasi politik. Situasi politik di negaranya stabil itu juga bisa mendorong terjadinya mobilitas. Sebaliknya, situasi politik yang ternyata tidak stabil itu juga bisa mendorong mobilitas, tetapi lateral. Jadi karena di negaranya tidak kondusif, kemudian dia pindah ke negara lain, mencari suaka di negara lain misalnya. Yang ketiga, keadaan ekonomi. Karena dorongan kebutuhan ekonomi untuk memperbaiki keadaan ekonomi supaya lebih baik misalnya. Selanjutnya adalah faktor kependudukan. Misalnya pertambahan penduduk yang tiba-tiba, ledakan penduduk misalnya, itu faktor kependudukan. Selanjutnya adalah struktur pekerjaan. Suatu pekerjaan yang jelas jenjang karirnya itu berarti mendorong mobilitas sosial. Pendidikan juga termasuk faktor pendorong mobilitas sosial. Dan satu lagi, adanya keinginan untuk melihat daerah lain. Ini adalah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Kembali ke ilustrasi soal, yang ditanyakan adalah masyarakat di negara Eropa mengalami gejolak karena imigran yang berasal dari daerah-daerah konflik, baik dari Afrika maupun Timur Tengah. Konflik, daerah-daerah konflik di Afrika dan Timur Tengah. Berarti ada masalah di negaranya. Jawabannya adalah situasi politik.
Jadi para imigran itu terdorong melakukan mobilitas sosial karena faktor politik. Di sini sudah jelas mereka berasal dari daerah konflik. Soal nomor 14, beberapa negara di dunia tidak mendukung terjadinya mobilitas sosial bagi anggota masyarakatnya. Seperti di Afghanistan yang tidak memperkenankan perempuan melakukan perjalanan tanpa didampingi keluarga laki-laki. Di India, seorang laki-laki yang berasal dari kasta Sudra sulit untuk menikah dengan perempuan dari kasta ksatria. Faktor penghambat mobilitas sosial tersebut disebabkan oleh faktor A. Perempuan, B. Gender, C. Budaya, D. Negara, E. Dunia ketiga. Kita ingat lagi, karena yang ditanyakan adalah faktor penghambatnya. Faktor penghambat mobilitas sosial itu apa saja? Tadi yang pertama kita sudah sebutkan adanya kemiskinan, kondisi keterbatasan, terbatas aksesnya, terbatas kesempatannya karena tidak punya secara ekonomi, itu berarti menghambat mobilitas sosial. Kemudian adanya perbedaan, perlakuan, diskriminasi, baik terhadap ras, terhadap gender yang berbeda, terhadap agama yang berbeda, maupun terhadap kelas yang berbeda. Ini semua bentuk perbedaan perlakuan atau diskriminasi. Semuanya menghambat mobilitas sosial. Hanya karena Kak Di adalah orang dengan agama yang berbeda, kemudian orang-orang memperlakukan Kak Di secara berbeda, membatasi aksesnya, tidak boleh ikut dalam organisasi tertentu misalnya. Atau hanya karena rasnya berbeda, kemudian tidak diberikan kesempatan sama sekali, baik untuk bekerja mungkin, atau untuk hal yang lain. Ini semua adalah faktor-faktor yang menghambat mobilitas sosial. Kembali ke ilustrasi, di sini disebutkan bahwa di Afghanistan tidak memperkenankan perempuan melakukan perjalanan tanpa didampingi keluarga laki-laki. Perempuan tidak boleh pergi tanpa keluarga laki-laki. Kalau di India sebaliknya, laki-laki dari kasta Sudra sulit untuk menikah dengan perempuan dari kasta ksatria. Berarti bukan masalah gender ya. Ini bukan masalah perempuan laki-laki, bukan masalah perannya, bukan masalah kelasnya juga, karena di India membicarakan kasta, sedangkan di Afghanistan membicarakan tentang gender. Mana kemudian yang mencakup itu? Membicarakan gender iya, membicarakan kelas iya, ini termasuk faktor budaya. Karena dalam masyarakat Afghanistan mereka memiliki budaya seperti itu. Dipengaruhi agama tentunya, begitu pula di India. Jadi sebenarnya agama atau kemudian nanti mengarah ke budaya. Karena faktor agama yang berpengaruh. Di India adanya kasta itu faktor agama berpengaruh, di Afghanistan juga iya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, faktor budaya. Soal nomor 15. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang berkaitan dengan aspek demografi adalah 1. Status sosial, 2. Situasi politik, 3. Lingkungan alam, dan 4. Pertambahan penduduk. Aspek demografi, di sini yang ditanyakan adalah aspek demografi. Walaupun faktor pendorong mobilitas sosial itu cukup banyak. Tadi ada situasi politik iya, struktur pekerjaan, kemudian pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi di ilustrasi yang ditanyakan adalah masalah demografi. Demografi artinya faktor kependudukan terkait dengan kelahiran, kematian, kemudian pertambahan penduduk, kemudian apa lagi? Ada juga pertambahan penduduk, ledakan penduduk bisa juga di sini. Kemudian migrasi atau perpindahan penduduk. Ini semua merupakan aspek demografi atau aspek
kependudukan. Berarti yang mana jawabannya? Faktor yang berkaitan dengan aspek kependudukan atau demografi, status sosial itu bukan, situasi politik juga bukan, lingkungan alam itu tidak termasuk kependudukan. Jawabannya nomor 4 saja, yaitu pertambahan penduduk. Pilihan untuk nomor 4 saja adalah yang D. Soal nomor 16, faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial yang ada di dalam masyarakat adalah A. Krisis ekonomi, B. Pertambahan penduduk, C. Diskriminasi sosial, D. Heterogenitas penduduk, dan E. Kompleksitas struktur pekerjaan. Kita ingat lagi apa saja faktor penghambat dari mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama faktornya adalah kemiskinan. Karena tidak mampu secara ekonomi, maka seseorang terbatas baik untuk meraih pendidikan, kemudian mengakses hal-hal yang lain, seperti itu. Yang kedua, adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi, baik terhadap ras yang berbeda, atau terhadap agama yang berbeda, atau juga terhadap gender yang berbeda, dan ada pula diskriminasi terhadap kelas yang berbeda. Ini adalah bentuk-bentuk faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial dari kemiskinan dan adanya diskriminasi sosial. Bisa terhadap ras, agama atau kepercayaan, gender, dan kelas yang berbeda. Oke, berarti yang mana yang termasuk faktor penghambat mobilitas sosial? Dari pilihan jawabannya adalah yang C, diskriminasi sosial. Sedangkan yang lain itu termasuk faktor pendorong mobilitas sosial. Soal nomor 17. Mobilitas sosial dapat menimbulkan konflik status dalam diri individu akibat adanya faktor A. Ketimpangan antara hak dan kewajiban, B. Kesulitan membedakan benar dan salah, C. Status ganda yang dimiliki, D. Kesenjangan sosial, atau E. Sifat egois. Mobilitas sosial ternyata bisa menyebabkan konflik status. Apa itu konflik status? Kita belum bahas tentang konflik ya. Konflik status adalah adanya pertentangan dalam diri seseorang yang terjadi ketika seseorang memiliki dua status yang harus dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Ini yang disebut sebagai konflik status. Kita sudah pernah bahas tentang status, yaitu posisi atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Dalam hidupnya, seseorang itu bisa punya banyak status. Misalnya, seorang polisi yang menangkap pelanggar lalu lintas. Dan ternyata, pelanggar lalu lintasnya adalah anaknya sendiri misalnya. Nah, di saat itu, dia mengalami sebuah konflik status. Dalam statusnya sebagai polisi, dia harus menindak pelanggar lalu lintas. Dan dalam statusnya sebagai seorang ayah, dia biasanya kan namanya ayah harus membela anaknya. Nah, ini yang disebut konflik status. Dia harus memilih. Harus bisa melaksanakan dua status itu secara bersamaan. Dan itu yang susah. Oke? Nah, berarti kenapa kemudian mobilitas sosial dapat menimbulkan konflik status dalam diri individu? Karena individu ini punya banyak status atau dua status. Jadi jawabannya yang C. Status ganda yang dimiliki oleh individu. Soal nomor 18, promosi jabatan dengan imbalan tinggi merupakan bentuk mobilitas sosial yang dapat memicu terjadinya 1. Persaingan antar pegawai, 2. Perdebatan antar pegawai, 3. Konflik antar pegawai, dan 4. Keharmonisan antar pegawai. Promosi jabatan
Berarti ada janji, ada struktur pekerjaan yang menjanjikan adanya mobilitas sosial vertikal naik. Intinya kan seperti itu. Itu yang disebut dengan promosi jabatan. Di sini Horton and Hahn, jadi Horton dan Hahn memiliki pendapat tentang adanya konsekuensi negatif dari mobilitas sosial vertikal. Horton dan Hahn menyebutkan bahwa ada beberapa konsekuensi negatif dari adanya mobilitas sosial vertikal. Apa saja? Yang pertama, akan ada kecemasan terhadap penurunan status bila terjadi mobilitas sosial turun. Jadi yang pertama, adanya kecemasan, kekhawatiran, takutnya akan mengalami mobilitas turun. Yang kedua, adanya ketegangan dalam mempelajari peran baru. Dalam mempelajari peran baru, ada ketegangan. Dari status baru, otomatis memiliki peran baru. Dan kemudian yang ketiga, adanya keretakan hubungan. Keretakan hubungan dengan siapa? Dengan anggota kelompok primer. Adanya keretakan hubungan dalam kelompok primer. Bisa dengan keluarganya, dengan sahabatnya, karena seseorang ini mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Seperti itu. Nah, di sini sudah jelas ya, ketika kasusnya adalah promosi jabatan dengan imbalan tinggi, berarti hubungannya adalah dengan yang keretakan hubungan ini. Berarti yang mana jawabannya? Persaingan, kemudian bisa berdebat juga dengan antar pegawai yang lain, ada juga konflik atau pertentangan. Yang tidak yang ini. 1, 2, dan 3. Keretakan hubungan itu berhubungan dengan persaingan, perdebatan, konflik, pertentangan seperti itu. 1, 2, dan 3. Pilihan jawabannya adalah A. Soal nomor 19. Edo sebagai seorang anak buruh nelayan di Pulau Selayar berhasil membangun industri mutiara berdasarkan pengalamannya menjadi tenaga kerja di Jepang. Edo menikah dengan seorang wanita Jepang yang keluarganya memberikan modal usaha. Keberhasilan Edo menjadi pengusaha dipengaruhi oleh faktor-faktor mobilitas sosial. 1. Tingkat pembagian kerja atau spesialisasi pekerjaan. 2. Menempuh pendidikan tinggi. 3. Kemajuan sistem dan teknologi. 4. Pernikahan dengan orang dari kelas sosial di atasnya. Kita langsung ke ilustrasi. Di sini Edo adalah seorang anak buruh nelayan. Ternyata berhasil melakukan mobilitas sosial. Sekarang berhasil membangun industri mutiara. Jadi pengusaha industri mutiara. Berkat pengalamannya sewaktu menjadi tenaga kerja di Jepang. Di sana, Edo menikah dengan seorang wanita Jepang yang keluarganya memberi modal usaha. Edo menikah dengan orang Jepang yang keluarganya memberikan modal usaha. Berarti di sini Edo bisa menjadi pengusaha selain karena pengalamannya. Yang kedua adalah karena dia menikah dengan wanita Jepang. Jadi yang pertama karena pengalaman sebagai tenaga kerja, dan yang kedua karena menikah dengan orang Jepang di mana kemudian keluarganya memberikan modal usaha. Yang mana kemudian pilihan jawabannya? Ini tidak, pendidikan tinggi juga tidak,
Kemajuan teknologi bukan. Nah, jawabannya adalah nomor 4. Pernikahan dengan orang dari kelas sosial di atasnya. Pilihan jawabannya adalah D. Soal nomor 20. Ada banyak cara atau jalan untuk melakukan mobilitas sosial vertikal yang dapat digunakan individu, antara lain A. Pendidikan, B. Organisasi politik, C. Organisasi profesi, D. Organisasi olahraga, atau E. Semua jawaban di atas benar. Sebenarnya ketika yang ditanyakan adalah cara-cara atau jalan untuk melakukan mobilitas sosial, harusnya pilihan jawabannya adalah prestasi, perubahan nama, perkawinan, itu yang disebut dengan cara. Tetapi karena pilihan jawabannya adalah pendidikan, organisasi politik, ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai saluran mobilitas sosial. Apa saja itu saluran mobilitas sosial? Yang pertama adalah lembaga pendidikan. Kemudian ada lembaga militer. Ada juga lembaga keagamaan. Bisa juga melalui lembaga perkawinan. Tadi ada perkawinan. Bisa juga melalui organisasi-organisasi tertentu. Organisasi apa saja? Bisa melalui organisasi ekonomi, bisa juga melalui organisasi profesi, bisa melalui organisasi keolahragaan juga. Nah, organisasi politik juga iya. Banyak yang menggunakan organisasi politik sebagai saluran untuk melakukan mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial itu maksudnya adalah media atau sarana yang digunakan oleh individu untuk dapat melakukan mobilitas sosial. Bisa melalui berbagai lembaga, bisa juga melalui berbagai organisasi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari lembaga maupun organisasi tersebut. Berarti jawabannya yang mana? Pendidikan iya, organisasi politik juga iya, profesi juga iya, organisasi olahraga juga iya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Semua jawaban di atas benar.